Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pembelajaran TIK pada saat ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada saat ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Oke, kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan teman dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan hal yang disebut dengan interaksi. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi. Pada zaman sekarang ini, manusia memiliki dua cara dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikasi secara langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dengan lawan bicaranya. Seperti biasa kita lakukan setiap hari, berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi jenis ini dilakukan dengan menggunakan perantara alat ataupun media komunikasi, seperti HP, telepon, surat, ataupun yang lainnya. Komunikasi jenis ini dilakukan supaya kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dengan kita, sehingga kita dapat menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan mereka tanpa ada kendala jarak. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa? Kita bahas saat ini juga. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah periode sebelum Masehi. Pada periode ini manusia berkomunikasi dengan cara dan alat yang sederhana karena belum adanya teknologi yang digunakan pada masa itu. Periode ini dibagi lagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode sampai dengan 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan hidup dengan cara berburu. Pada saat itu, manusia hidup dengan informasi yang tertulis pada dinding gua berupa gambar tentang kegiatan berburu dan binatang hasil buruannya. Untuk berkomunikasi langsung dengan manusia yang lain, mereka masih menggunakan bahasa isyarat, dengusan, ataupun gerakan tangan, karena memang bahasa belum terbentuk pada masa ini. Alat komunikasi yang digunakan juga sangat sederhana. Untuk memberikan informasi kepada orang yang jauh, mereka menggunakan genderang, trompet, asap, dan menuliskan di dinding-dinding gua tentang kegiatan mereka. Kemudian, periode sebelum Masehi yang kedua adalah periode 3000 tahun sebelum Masehi. Periode ini dimulai saat bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi dan diikuti bangsa Mesir pada tahun 2900 sebelum Masehi. Tulisan bangsa Sumeria disebut dengan piktograf, sedangkan tulisan bangsa Mesir disebut dengan hieroglif. Simbol-simbol yang kita kenal ini merupakan huruf-huruf yang menghasilkan suara yang berbeda, sehingga tulisan tersebut dapat membentuk sebuah kata, kalimat, dan bahasa yang mempunyai arti. Periode perkembangan teknologi informasi yang kedua adalah periode setelah Masehi. Pada periode ini, manusia mulai menggunakan dan mengembangkan alat komunikasi untuk mempermudah kehidupan manusia, khususnya dalam hal berkomunikasi dan memberikan informasi. Alat yang pertama kali dikembangkan dan ditemukan oleh manusia adalah telegraf. Telegraf sendiri adalah sebuah alat komunikasi yang dapat mengirim pesan berupa simbol atau kode sederhana yang disebut dengan Morse, yang mewakili suatu pesan. Istilah Morse sendiri diambil dari nama penemunya, Samuel Finley Breese Morse.
Ia merupakan seorang peneliti dari Amerika. Morse menemukan alat ini pada tahun 1837. Pada pertengahan tahun 1800 hingga pertengahan tahun 1900-an, telegraf menjadi alat komunikasi yang penting. Kemudian, karena penggunaannya yang kurang maksimal, penemu pun mencoba untuk menemukan alat komunikasi yang lebih efisien. Karenanya, ditemukanlah alat komunikasi yang disebut dengan telepon. Telepon sendiri adalah alat komunikasi yang dapat mengirim pesan berupa suara. Telepon dikembangkan oleh Alexander Graham Bell beserta dengan para timnya, yang ditemukan pada tahun 1876. Kemudian, dikembangkanlah lagi alat informasi yang dapat memberikan informasi kepada banyak orang dalam satu waktu. Alat ini ditemukan yang disebut dengan radio. Radio adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dari satu tempat ke banyak tempat dalam satu waktu, sehingga orang-orang dapat menerima informasi yang diberikan tanpa harus menunggu lama. Karena kurangnya informasi yang dapat diterima dengan jelas, ilmuwan pun kembali untuk menemukan alat komunikasi yang lebih efisien dan lebih jelas mendapatkan informasi. Televisi adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan gambar. Baik, semuanya itu dia penjelasan tentang perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Namun itu belum selesai, nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan, see you next time and stay safe, stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.